Kita juga mendengarkan sebenarnya apa sih keluhan para guru. Gaji dari sekolah, terus honor daerah, terus ditambah sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Yang alhamdulillah. Kalau Kemendikbudristek sebagai verifikator, datanya memvalidasi data. Nah, Kemenkyu itu yang akan menyalurkan langsung ke rekening guru. Sudah ditransfer lewat ATM-nya Pak Rikut itu setiap bulan. Halo Sobat Belajar, apa kabar? Senang sekali kita bertemu lagi, semoga selalu sehat dan juga lancar dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif pendidikan bermutu untuk semua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek. Kali ini kita akan membahas topik kesejahteraan guru, di mana guru merupakan pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membangun karakter, kreativitas, dan harapan generasi muda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Dirjen GTKPG, terus menghadirkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik ASN, PNS atau P3K maupun non-ASN, honorer dan guru swasta. Baiklah, tentunya bersama saya Sheila Kosakoi kita akan mendengarkan secara langsung penjelasannya nih ya dari sisi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan pendidikan hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Oke, Sobat Belajar, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang nanti akan membahas dan berdiskusi. Sekarang saya akan kenalkan dulu yang sudah ada bersama saya. Ini ada, Profesor Dr. Nunu Suryani MPD selaku Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Bu Nunu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sheila. Lancar dan semangat puasanya ya? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Mantap. Dan tentunya bergabung via Zoom ada Bapak Ribut Santoso. Beliau adalah guru honorer di SD Negeri Pagowan 1, Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pak Ribut, apa kabar Pak hari ini Pak? Assalamualaikum, kabarnya baik sekali Kak. Puasanya lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai berdiskusi ya Pak Ribut ya. Kita akan ngobrol dulu sama Bu Nunu nih yang di sini nih. Ibu, kalau kita ngomongin soal kesejahteraan guru begitu ya. Ini banyak yang bertanya-tanya nih Bu. Jadi boleh diceritain lebih dulu nggak sih Bu sebenarnya untuk latar belakang kenapa Kemendikbudristek ini kok fokus begitu ya meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi visi utama pemerintah terutama setelah peluncuran transfer langsung tunjangan ini di bulan Maret 2025 ya Bu ya. Dan kemudian boleh juga capaian-capaian di 2025 itu seperti apa? Monggo. Baik Mbak Sheila, terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini ya Mbak, sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia yang saat itu disampaikan pada saat peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ya, kesejahteraan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu kita mengetahui ya bahwa banyak guru-guru kita yang menjalankan tugasnya di lapangan, di kelas dengan penuh dedikasi yang sangat luar biasa, bahkan mengabdi di tengah keterbatasan. Jadi segala keterbatasan mereka terus mengabdi dengan tidak kenal lelah ya, sehingga pemerintah atau negara tidak boleh abai dengan kesejahteraan mereka untuk mendukung pengabdian yang sudah dilakukan selama ini. Itulah mengapa pada bulan Maret tahun 2025 Kemendikbudristek meluncurkan mekanisme transfer langsung ke rekening guru. Yang mana ini merubah mekanisme yang sudah lama dilakukan ya sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, yang mana saat itu tunjangan guru ditransfer ke rekening daerah atau disebut dengan RKUD. Setelah itu baru ditransfer ke rekening guru 3 bulan sekali. Nah, itu yang perubahan yang nyata ya yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2025. Nah, dengan mekanisme baru ini banyak sekali birokrasi yang dipangkas, waktu lebih singkat, guru bisa langsung menerima uangnya di rekeningnya dan dia bisa langsung mendapatkan informasi langsung kapan uangnya sudah masuk. Nah, ini tentu terobosan yang sangat luar biasa yang mana
penyaluran tunjangan itu menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tentu lebih cepat. Nah, kemudian itu pun belum berhenti sampai di situ, Mbak ya. Tahun 2026 karena kita evaluasi ya selama 1 tahun, ternyata masih banyak tuntutan ya dari guru bagaimana jika dia bisa mendapatkan tunjangannya per bulan. Sehingga pada tahun 2026 untuk memberikan kepastian kepada guru mendapatkan haknya lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan guru, maka penyaluran tunjangan yang semula 3 bulan kemudian dirubah menjadi 1 bulan sekali. Dan ini kabar gembira sekali, Mbak, karena banyak sekali guru yang langsung menghubungi saya, Betul, terima kasih, saya sudah dapat uang. Bahkan di Januari ya, di Januari mereka sudah ada yang mendapatkan kabar gembira tersebut dan langsung dibuktikan ya di ATM-nya uangnya sudah masuk. Nah, bulan Januari kemarin kami sudah menyalurkan kepada 1,29 juta guru dengan anggaran yang cukup besar, Mbak, 5,26 triliun. Namun kami tetap menyadari ya bahwa ini semua membutuhkan waktu dan terus berproses. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan kita berbicara ya tentang sistem secara nasional yang melibatkan jumlah guru yang sangat besar, data guru dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi itulah semua itu kita terus lakukan perbaikan dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat hingga saat ini. Luar biasa. Jadi yang mungkin awal-awal tuh nunggunya 3 bulan lama, akhirnya sebulan sekali ya. Iya. Jadi berasa gitu loh Bu kerjanya. Dia bisa merencanakan nih keuangannya akan seperti apa. Iya. Tapi kalau untuk capaian TPG, TKG dan tambahan penghasilan bagi guru ASN di tahun 2025, kemudian apa targetnya sih Bu? Ini target realistis tentunya ya untuk 2026 agar lebih banyak guru ini yang juga akhirnya merasakan manfaatnya begitu. Iya. Jadi kami itu harapannya ya semua guru yang berhak mendapatkan haknya tepat waktu. Ya, secara nasional penyaluran tunjangan ASN tahun 2025 ini sudah mencapai angka yang sangat menggembirakan. Jadi kalau dilihat persentase gitu ya Mbak, itu sudah 99,93%. Itu angka yang sangat luar biasa. Kalau kita rinci dari berbagai macam tunjangan tersebut ya, untuk TPG sudah tersalur 67,28 triliun kepada 1,48 juta guru. Sedangkan untuk TKG sudah tersalur 2,27 triliun kepada 57.683 guru, dan untuk dana tambahan penghasilan atau sering kita sebut dengan tamsil itu sudah tersalur 470 miliar 45 juta kepada 191.200 guru yang memang berhak untuk mendapatkan. Nah, ini sama ya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, ini merupakan prestasi baru ya bagi proses pelaksanaan pencairan tunjangan profesi guru ASN dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentu ini menjadi dorongan semangat untuk dapat lebih baik lagi dalam melayani para guru dalam melaksanakan proses pencairan tunjangan profesi guru maupun tunjangan-tunjangan guru yang lain di tahun 2026. Dan Baik. seterusnya tentunya. Luar biasa. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke guru non ASN dulu ini Bu. Ini pemerintah kan menaikkan insentif ya dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 dan ini per bulan ya mulai 2026. Dan ini ada target juga nih untuk penerima sekitar 377.000 sampai 798.000 guru nih mendapatkan kenaikan tunjangan seperti ini. Nah, ini apa yang menjadi alasan kenaikan ini, Bu? Dan bagaimana ini tentunya bisa mendukung profesionalisme mereka? Ya, jadi gini Mbak Sheila, kalau kita tahu ya di sistem kita itu guru itu bukan hanya ASN yang berkontribusi untuk pendidikan bermutu di seluruh Indonesia, itu juga ada non ASN. Nah, kenaikan insentif yang sudah dilakukan itu sebenarnya bentuk perhatian kita, kepedulian dan komitmen, terutama ya komitmen dari Bapak Presiden melalui Kemendikbudrismen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi bukan hanya ASN saja yang kita pikirkan, non ASN pun seluruh Indonesia juga menjadi perhatian kami. Inilah maksud daripada kenaikan ini Mbak, bentuk komitmen kita untuk kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Tahun 2026 ini kami juga menargetkan untuk penerima bantuan insentif untuk 377.000 guru atau dengan anggaran yang sudah dianggarkan atau direncanakan sebesar 1,8 triliun, itu yang dapat kita salurkan. Nah, angka ini mengalami kenaikan Mbak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kalau tahun sebelumnya anggaran untuk
tunjangan ini hanya sebesar 77 miliar. Ini berubah meningkat menjadi 1,8 triliun. Jadi angka peningkatan yang sangat luar biasa besar. Dan dari sisi profesionalisme tentu kami juga mengharapkan insentif yang sudah disalurkan ini tidak hanya digunakan oleh ibu dan bapak guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga dapat membuka ruang bagi guru agar dapat mengembangkan kompetensi berkelanjutan secara mandiri. Mantap. Jadi kan kalau kita lihat ya, guru kan dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya memang ada jasanya ya Bu ya, karena luar biasa sekali mencerdaskan anak bangsa, dan guru ini di Indonesia kan banyak sekali begitu. Nah, kalau kita lihat tantangan nyatanya deh di daerah 3T misalnya, ini kan akses dan infrastrukturnya terbatas. Nah, untuk memastikan tunjangan maupun insentif bagi guru ASN maupun non ASN ini, ada strategi khusus nggak sih Bu untuk daerah 3T supaya lebih banyak guru ini yang juga merasakan manfaatnya dan terjangkau begitu? Iya, benar sekali apa yang sampaikan Mbak Sheila tadi, bahwa tantangan untuk daerah 3T itu sangat besar. Jadi kami memahami ya bahwa kebijakan kesejahteraan tidak boleh berhenti pada skema nasional yang seragam. Karena negara kita dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote itu sangat sekali berbeda, bervariasi. Nah, kondisi-kondisi yang semacam ini, seperti kondisi yang guru yang berada di daerah 3T, itu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangannya tantangan geografis dan tantangan-tantangan yang lain. Nah, baik dari segi ya tadi ya geografis salah satunya. Ada juga transportasi, infrastruktur yang belum memadai, keamanan untuk daerah-daerah yang penuh konflik, hingga jumlah murid yang tidak selalu ideal dalam memenuhi beban kerja sesuai standar. Jadi karena untuk menerima tunjangan kan ada aturan ya tentang beban kerja. Jadi untuk daerah 3T pendekatannya tentu beda ya, harus sifatnya itu afirmatif gitu Mbak. Yang mana di sini lebih afirmatif, adaptif, dan berbasis realitas di lapangan. Jadi kami tidak menutup mata dengan berbagai macam tantangan tersebut. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru yang bertugas pada daerah khusus itu mendapatkan afirmasi dalam pemenuhan beban kerja sebagai salah satu syarat untuk menerima tunjangan. Namun, sekali lagi meskipun ada afirmasi, kewajiban keaktifan kegiatan tatap muka atau dalam kegiatan belajar mengajar dan pemutakhiran dapodik harus terus dilakukan agar guru tadi dapat terupdate datanya. Jadi ini tentu kewajiban guru atau sekolah ya untuk terus melakukan pemutakhiran. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian ibu dan bapak guru terhadap data dapodiknya sehingga tetap aktif dan dapat dilakukan verifikasi. Tanpa updating data, tentu verifikasinya akan mengalami gangguan atau kendala. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya ya agar sekolah-sekolah di daerah 3T dapat memiliki akses internet yang layak, yang baik, yang memadai, baik melalui dana BOS-nya maupun sinergi dengan kementerian lembaga terkait. Oh ya, selain itu juga Mbak, di daerah 3T juga masih banyak loh guru-guru yang belum S1 di 4. Jadi kalau di syarat guru itu di Undang-Undang Guru Dosen kan S1 di 4 Mbak. Nah, terhadap guru-guru tersebut Mbak itu juga ada skema yang mana Kemendikbudrismen juga sedang melakukan bantuan peningkatan kualifikasi S1 di 4. Artinya pengalaman mengajar Bapak Ibu guru itu diakui sebagai beban belajar. Nah, hal ini menjadi modal dasar bagi guru ya untuk mengikuti sertifikasi guru. Kalau belum S1 di 4, Bapak Ibu guru ya di 3T tidak bisa ikut sertifikasi. Maka bagi yang belum S1 ikut ya program RPL ini, belum terlambat sepertinya, sehingga Bapak Ibu bisa menuntaskan atau memenuhi standar sebagai guru profesional setelah lulus S1 di 4, mengikuti PPG sehingga kelak dapat mendapatkan tunjangan profesinya. Luar biasa, harus upgrade juga betul, gitu ya Bu betul, ya. Betul. Nah, oke, tadi sempat Ibu katakan juga memang concernnya di daerah 3T ini kan aksesnya, kemudian internetnya, tapi untuk mekanismenya Bu, dan ini memastikan begitu ya mereka guru non ASN ini dapat hak yang sama dengan guru ASN meskipun di sana internet ataupun aksesnya itu sering sulit. Itu bagaimana Bu? Ya, betul Mbak. Jadi kita juga memberikan perhatian pada mereka. Kita punya UPT kita di seluruh Indonesia, misalnya di daerah 3T pun ada UPT kami yang di sana. Pada prinsipnya di luar besaran gaji dan tunjangan serta hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka yang sudah disebutkan dalam berbagai peraturan yang berlaku terkait ASN maupun guru non ASN tidak dibedakan haknya.
di sekolah ya, misalnya fasilitas sekolah dapat digunakan sama baiknya, baik oleh guru ASN maupun non-ASN. Begitu juga dengan upaya pengembangan kompetensi dalam berbagai pelatihan kita, tidak ada kriteria dia ASN atau non-ASN. Asal mereka punya motivasi, dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan maju, kita fasilitasi melalui UPT-UPT kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Di daerah 3T pun ada UPT kami yang siap melayani mereka. Intinya adalah kesetaraan hak mereka untuk mengembangkan diri maupun mendapatkan kesejahteraan. Oke, baik Bu. Nah sekarang kalau kita melihat divisi redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, ini kan katanya mulai diimplementasikan ya di tahun 2026. Iya, ini ada Permendikdasmennya nomor 1/2025. Nah ini gimana Bu? Bisa membantu pemerataan pendidikan? Apakah mekanisme pengajuannya ini dari sekolah swasta, kemudian ada kriteria guru yang bisa direlokasi kah begitu atau seperti apa? Oh iya, betul. Jadi awal tahun 2025 ya, itu memang Kemendikdasmen sudah mengeluarkan satu peraturan. Yang mana peraturan ini berangkat dari kondisi guru kita yang belum terdistribusi dengan baik. Jadi banyak ada guru yang kelebihan satu sekolah, tapi ada di sekolah baik negeri maupun swasta yang masih kekurangan guru. Nah, berdasarkan data Dapodik, kami memang melihat, maka dikeluarkanlah peraturan tadi ya, dan ini berdasarkan data di Dapodik memang kami melihat memang ada permasalahan Mbak distribusi itu. Jadi ada guru yang tadi saya sebut di sekolah negeri itu yang berlebih untuk mata pelajaran tertentu, tapi ada di sebelahnya itu guru sekolah swasta yang kekurangan guru. Oleh karena itu ada Permendikdasmen yang mengatur bahwa guru ASN yang berlebih di sekolah negeri bisa ditempatkan di sekolah swasta. Nah pada kesempatan ini ada mekanisme terkait dengan hal ini ya, yang mana di sini pemerintah daerah dalam hal ini PPK sebagai PPK atau pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan dalam melakukan perpindahan. Jadi ini PPK bisa memindahkan berdasarkan data yang dia miliki gitu ya, atau mendistribusikan tadi di wilayahnya. Jadi ini mempertimbangkan sekolah negeri sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan gurunya, maka Pemda terlebih dahulu harus memastikan guru di sekolah negeri itu terpenuhi. Setelah itu jika sekolah swasta membutuhkan, itu ada mekanismenya seperti sekolah swasta yang menerima BOS atau sekolah swasta dengan kriteria tertentu, seperti sekolah swasta yang masih menerima BOS, yang masih membutuhkan bantuan guru, itu dapat mengajukan. Jadi mekanisme pertama itu sekolahnya, kalau memang dia melihat dia butuh guru, dia dapat mengajukan kepada Pemda kebutuhan gurunya, guru mapel apa, berapa jumlahnya gitu ya. Nah kepada Pemda, selanjutnya pemerintah daerah dapat mendistribusikan guru ASN yang berlebih tadi kepada sekolah swasta yang membutuhkan tadi. Nah ada dua ya, selain Pemda memang mengatur mendistribusikan sendiri, sekolah swasta pun dapat mengajukan. Jika tidak mendapat distribusi dan dia memang perlu guru, dan sekolah itu ada aturannya yang boleh mengajukan itu siapa, ada di Permendikdasmen tersebut dia bisa mengajukan. Nah proses distribusi ini memang ada diatur dalam aplikasi yang sudah kami siapkan, yaitu Ruang SDM Kemendikdasmen. Nah ini adalah langkah kementerian untuk menjaga distribusi guru tepat sasaran, dipindah di sekolah yang membutuhkan, dan sekolah dan mapel yang berlebih itu dapat dipindahkan ke sekolah lain. Sebenarnya ini ada manfaatnya juga, kalau mereka dipindah, guru-guru yang sudah tersertifikasi, yang sekolah yang berlebih tadi akan mendapatkan hak pemenuhan beban mengajarnya. Sedangkan sekolah swasta, siswa-siswanya mendapatkan kesempatan untuk diajar guru-guru yang kompeten. Jadi itu maksudnya. Jadi misalnya sekolah swasta ini bisa request gitu ya kalau misalnya membutuhkan guru mata pelajaran tertentu gitu. Dan tentunya lebih merata ya Bu ya kalau memang dibagi seperti itu, didistribusikan. Jadi bisa merequest, Pemda pun ini kami juga memohon ya melalui siniar ini pemerintah daerah yang gurunya berlebih itu bisa langsung mendistribusikan, itu kewenangan mereka. Gitu. Nah sekarang kalau redistribusi guru ASN ke sekolah swasta tapi di 3T misalnya Bu, ini mekanismenya gimana juga nih? Iya, jadi sebenarnya Mbak untuk redistribusi itu mekanisme tidak ada perbedaan. Baik daerah 3T maupun non 3T ya, pada prinsipnya sama saja. Di mana di sini persyaratannya saja yang mungkin sedikit berbeda. Persyaratan terkait distribusi guru ASN ke sekolah swasta
itu ada dilihat saja dituangkan di dalam Kepmen. Jadi turunan dari Permen Didasmen 1 tadi ada Kepmen nomor 82 garing O garing 2025 yang ini menjelaskan bagaimana sih mekanisme distribusi tersebut. Jadi kebijakan ini memastikan bahwa setiap anak dimanapun mereka berada belajar, baik 3T maupun 3K, anak di sekolah swasta maupun di sekolah negeri itu mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan guru-guru yang kompeten. Jadi itu nafas daripada redistribusi itu. Selain hak anak juga hak guru. Dengan mereka didistribusikan, mereka yang numpuk-numpuk tadi, yang semula tidak dapat TPG, yang sudah punya serdik jadi mendapatkan gitu. Jadi nambah jam ngajarnya juga memang kan ya. Jadi jam ajar yang itu yang kurang itu bisa di sekolah swasta begitu, Mbak. Oke, sekarang kita berbicara soal sistem pengelolaan kinerja guru nih, Bu. Ini kan sekarang kan lebih sederhana ya. Betul. Misalnya integrasi ruang GTK dengan kinerja BKN, kemudian pengisiannya ini kan 1 kali setahun. Betul. Kemudian verifikasinya ini langsung ke atasan begitu ya. Nah, ini juga berbasis refleksi diri. Betul. Ini transformasi yang luar biasa dan tentunya membebaskan guru dari beban admin agar lebih fokus mengajar. Bu, berarti dengan cara seperti ini? Iya, jadi selain itu kita juga mendengarkan sebenarnya apa sih keluhan para guru terkait dengan sistem sebelumnya. Sehingga ini adalah bentuk perbaikan dan layanan Kemendikbudrismen pada guru. Jadi sistem pengelolaan kinerja di ruang GTK yang sudah terintegrasi dengan kinerja dirancang untuk sesuai dengan konteks pekerjaan guru. Jadi baik guru, kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan dan maupun pengawas sekolahnya. Nah, tentunya ini menyusul bagi PTK lain yang bertugas di satuan pendidikan gitu ya. Sehingga pengelolaan kinerja tidak hanya menjadi sebuah pekerjaan administratif. Jadi sebenarnya pesannya itu jangan hanya ini dianggap sebagai administrasi kewajiban saja, tapi memang benar-benar menunjang transformasi pembelajaran mereka karena yang diukur kinerjanya adalah kinerja di ruang kelas. Bukan semata-mata beban administrasi. Sehingga karena ini bukan hanya beban administrasi, maka PTK tidak lagi diwajibkan mengerjakan berbagai berkas administratif. Dan tidak perlu mengunggah semua berkasnya ke ruang GTK yang memerlukan kuota atau internet yang banyak. Tetapi cukup melakukan pelaporan kinerja, melakukan pelaporan kinerja dan juga menyesuaikan pilihan indikator kinerja yang ingin ditingkatkan itu yang apa. Jadi tidak harus semuanya, sesuai dengan periode pengelolaan kinerjanya. Jadi tapi juga ada Mbak hal penting yang harus diperhatikan. Jadi yang sangat perlu diperhatikan sebagai catatan bagi kita bersama dalam hal pengelolaan kinerja agar interoperabilitas data antara ekosistem data dan aplikasi dapat terjadi, maka data yang terdaftar pada data pokok pendidikan, sekali lagi data ya, dan kinerja atau CASN harus padan. Masalahnya itu ada loh Mbak yang tidak padan, misalnya beda NIK, 1 digit saja itu menjadi tidak padan. Nah, sehingga penting nih bagi kita ya, Bapak Ibu guru semuanya, agar memperhatikan pemutakhiran data atau pembaruan data secara berkala. Jangan sudah selesai, sudah ya Bapak Ibu, kalau ada perubahan-perubahan, misalnya naik pangkat gitu ya, itu juga harus segera diperbaiki. Diupdate begitu ya Bu ya? Iya. Jangan sampai miss lah pokoknya seperti betul. itu. Oke. Jadi kalau kita membahas sistem pengelolaan kinerja guru ini kan memang menarik sekali ya. Sekarang kayak 1 kali setahun gitu. Jadi ya bisa dibilang rapel juga begitu. Nah, apakah dalam membuat kebijakan ini dari Kemendikbudrismen ini Bu melihat begitu keterbatasan akses guru di 3T juga gitu? Karena kan di sana susah sinyal. Apakah juga concernnya di situ? Iya. Jadi kan sebenarnya kondisi semua guru itu kan sebenarnya sama ya. Kalau ASN itu pengelolaan kinerja bukan hanya kewajiban sebagai guru, dia sebagai ASN. Dia harus melaporkan kinerjanya karena dia dibayar oleh negara. Nah, kondisi dan kebutuhan guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau seringkali kita kenal dengan 3T itu pun juga bagian yang menjadikan perhatian kita. Jadi untuk itu transformasi pelaksanaan pengelolaan kinerja 1 kali dalam setahun tidak hanya menyesuaikan amanat Permenpan ya. Jadi Menpan itu sebenarnya di awal itu memang 1 kali setahun Mbak. Tapi karena kita melihat semester itu ada 2, kita 2 kali setahun dan kita rubah menjadi 1 kali setahun. Nah tahun 2022
di Menpan itu sudah mengeluarkan pengeluaran kinerja setahun sekali, maka kita pun juga memperhatikan kondisi Bapak Ibu itu, termasuk yang 3T maupun tidak 3T, sehingga kita lakukan penyesuaian. Jadi untuk yang kewajiban pengelolaan kinerja tetap terlaksana, baik dari 3T dan non 3T, itu kita juga sudah menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur daerah 3T bagi guru-guru ASN, sehingga pengelolaan kinerja itu tetap dapat dilaksanakan. Agar kewajiban pengelolaan kinerja sebagai ASN tetap terlaksana, serta hak peningkatan karir tetap terakomodasi, maka ditetapkan bahwa pengelolaan kinerja pada ruang GTK hanya dikerjakan 1 kali per tahun. Nah, Ibu dan Bapak Guru juga tidak perlu mengkhawatirkan terkait dengan dokumen apa saja yang diunggah gitu ya, karena sejak tahun 2025, kewajiban untuk unggah dokumen di ruang GTK sudah ditiadakan, jadi nggak perlu lagi unggah dokumen. Silahkan menyesuaikan pengarsipan dokumen-dokumen bukti dukung dengan kemampuan masing-masing. Ya, adapun pengerjaannya bagi Bapak Ibu guru di daerah 3T dapat menyesuaikan dengan ketersediaan waktu mereka, gawe yang dia punya, dan sambungan internet. Jadi sangat fleksibel karena waktu unggahnya itu cukup panjang. Setahun ya? Iya, itu lumayan betul. loh ya. Iya. Untuk ngumpulin, Iya. kemudian dan juga nggak ribet juga apa-apa diupload tadi Iya, bukunya nggak perlu ya. upload. Jadi kalau misalnya pas sinyalnya nggak ada, ya nunggu pas ada. Oke. Kalau pas internet belum ada, nggak apa-apa karena waktunya masih cukup panjang Masih bagi panjang. mereka untuk melakukan pengelolaan kinerjanya. Oke, nah Bu, secara keseluruhan nih, apa pesan utama kesejahteraan guru sebagai pondasi pendidikan bermutu, Bu? Silakan. Ya, berbicara mengenai kesejahteraan guru tidak melulu soal angka ya, soal besar nominal gitu ya, tapi juga soal rasa aman, penghargaan, dan hak untuk bertumbuh. Karena itu ketika guru sudah terpenuhi haknya, sudah terjamin kebutuhannya, sudah terjamin kebutuhan dasarnya, tentu akan lebih fokus dalam mendampingi peserta didik atau murid secara utuh di kelas. Jadi visi kami di Kemendikbudrismen ini adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua murid tanpa terkecuali. Nah, ini tentu tidak mungkin terwujud tanpa guru yang kuat secara kompetensi, profesional, dan tentunya juga sejahtera. Kerja keras, perjuangan untuk kesejahteraan guru terus berjalan, terus kami lakukan. Peran kita menjadikan program prioritas antara guru atau program prioritas untuk guru terus berlanjut. Mulai dari afirmasi kualifikasi S1 di 4, kemudian penuntasan sertifikasi guru, yang nantinya guru-guru akan mendapatkan kesempatan atas tunjangan sertifikasi sebagai tambahan informasi dalam 1 tahun 2 bulan atau kurun akhir 2024 sampai 2025 kita berhasil menuntaskan sertifikasi 1,4 juta lebih guru di seluruh Indonesia. Nah, selain itu dalam 5 tahun terakhir lebih dari 900.000 guru honor sudah diangkat menjadi P3K. Dan ini tentu pencapaian yang luar biasa ya. Tahun 2026 juga Kemendikbudrismen berkomitmen akan terus melaksanakan sertifikasi kembali untuk guru-guru yang memang belum mendapatkan kesempatan menjadi peserta sertifikasi guru di masa-masa sebelumnya. Dengan guru-guru bersertifikasi, mereka akan berkesempatan untuk mendapatkan tunjangan dan meningkat kesejahteraannya. Demikian, Mbak. Luar biasa sekali Ibu. Tentunya tadi kita sudah mendengar ya Sobat Belajar, apa saja sih manfaatnya, memang disampaikan begitu langsung sama Bu Nunu, mantap sekali Bu. Sekarang kita akan ngobrol sama Pak Ribut ya Bu ya. Oke Sobat Belajar, sekarang kita bakal ngobrol nih sama Pak Ribut yang sudah bergabung via Zoom. Pak Ribut tadi sudah mendengar sendiri ya, Bu Nunu sudah menjelaskan banyaknya manfaat yang sekarang diterima sama guru-guru nih. Kalau dari Pak Ribut sendiri, gimana Pak? Bapak ini merasakan perubahan kesejahteraan seperti transfer langsung tunjangan, kemudian peningkatan insentif. Nah, ini kalau boleh sekalian cerita yang didapetin apa aja sih Pak sekarang Pak? Kalau yang didapetin untuk selama saya mengabdi menjadi guru selama 23 tahun, di tahun 2025 ini alhamdulillah saya bersyukur karena bisa merubah nasib saya, mensejahterakan kehidupan saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah terjaring mendapat tunjangan sertifikasi guru. Seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Nah Bu sudah dengar ya Bu ya. Dulunya ditambah dari
gaji dari sekolah, terus Oke. honor daerah, terus ditambah sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Yang alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencairan selama 1 tahun ini di tahun 2025. Iya. Oke, mantap. Itu udah merasakan manfaatnya loh Bu Iya. itu Bu. Saya tuh lihat kok di akun medsosnya Pak Ribut. Mm-mm. Ya, Dia itu memposting perkembangan ini penghasilannya. Ya kan Pak ya? Wah, luar biasa. Mulai dari berapa rupiah, terus terakhir ada peningkatan penghasilan kalau nggak salah di akunnya Pak Ribut ya. betul banget. Iya kan? Nah saya tuh melihat Pak perkembangan pendapatannya Pak Ribut mulai dari guru 20 tahun yang lalu Iya. sampai dengan sekarang ya. Kalau tadi Pak Ribut cerita sudah dapat tunjangan. Itu berapa Pak tunjangan yang Bapak terima per bulan? Alhamdulillah per bulannya dapat 2 juta Bu Nunu. Oh alhamdulillah. Jadi ada yang sudah ikut yang peningkatan ya Pak Ribut ya? Iya, alhamdulillah. Iya, kebetulan Pak Ribut pas dapat TPG, pas dapat peningkatan 2 juta per bulan ya. Iya, betul. Iya, selain tunjangan per bulan itu nanti Pak Ribut itu kan karena 2 juta karena Pak Ribut kan statusnya masih non ASN. Iya. Saat itu kan karena kan Iya, dapat betul. SK paruh waktunya kan baru saja. Nanti kalau sudah penuh waktu P3K Pak, tunjangan yang semula 2 juta itu bisa meningkat menjadi tunjangan ASN. Jadi terus berusaha Pak, semangat. Semangat terus Pak. Semangat Ya. pastinya ya. Langsung Pak Ribut ini adalah guru yang semangat dan juga kreatif ya Bu ya, Iya, kalau kita lihat ya. saya nganu kok ngikutin waktu itu kan pernah diwawancara dan yang menjadi viral itu kan disebutkan gajinya berapa Pak dulu itu pertama-pertama? 205, kalau yang pertama sekali 25.000. Iya itu Oh, yang disebarkan kemana-mana. Ternyata beliau juga melihat tuh perkembangan penghasilannya, apalagi setelah dia mendapatkan tunjangan. Jadi dia begitu ya Pak Ribut ya. Betul, Jadi yang betul. informasi itu keliru, itu cerita waktu dia pertama kali jadi guru. Nah setelah jadi guru oke. sekarang, guru non ASN dengan skema kesejahteraan yang sudah dibuat oleh Presiden melalui Kemendikbudrismen, Pak Ribut sudah mendapatkan tunjangan yang memadai. Semoga segera jadi ASN penuh waktu Pak Ribut. Semangat. Amin, Ya. Allah. Amin, luar biasa, keren sekali. Biar cepat nikah Bu Nunu. Oh belum Oh nikah. ya itu amin kalau itu ya. Iya, kalau nanti Semangat, Pak Ribut. honornya atau gajinya ditambah atau sertifikasinya biar saya bisa cepat nikah juga. Iya, iya. Apakah betul Pak tunjangan-tunjangan itu udah ditransfer langsung ke rekening Bapak dan itu diterima tiap bulan nggak Pak? Alhamdulillah selalu bersyukur tunjangannya itu sudah ditransfer lewat ATM-nya Pak Ribut itu setiap bulan dan itu lancar dan itu pasti. Alhamdulillah. Oke, jadi nggak ada telat-telat ya, nggak ada drama telat ya Bu ya? Ya, nggak ada. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Ribut, sudah terima terima tunjangannya kasih, tiap Bu. bulan. Luar biasa. Dan ini dampaknya terasa ya Pak ya. Motivasi mengajarnya juga makin menambah, kehidupan keluarganya juga lancar begitu nggih? Betul, betul sekali. Oke. Bapak tadi kan sempat ngomong ya bahwa 23 tahun sudah mengajar begitu ya Pak ya? Betul. Nah itu pengalamannya gimana Pak? Mungkin dari tadi sempat kita bahas juga sama Ibu Nunu bahwa guru ini kan luar biasa sekali ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Apa yang buat motivasi dari hati Pak Ribut sih untuk anak-anak ini Pak? Yang pertama saya itu guru adalah saya itu ikhlas mengabdi karena guru itu panggilan hati. Jadi ketika saya mengajar untuk mendidik anak-anak, pengalaman yang saya dapatkan itu adalah satu yang pertama menambah silaturahmi, bisa menjadi keluarga bersama murid-murid juga wali murid yang dulunya tidak bisa kenal sama mereka. Sekarang alhamdulillah dengan kita menjadi guru, kita menambah silaturahmi dengan para wali murid, menambah saudara. Jadi senang banget Kak, kita bisa bisa dekat dengan murid-murid Bonding gitu ya. dekat dengan wali murid yang kita sebagai guru yang dulunya murid itu sama guru itu takut karena kita lebih sering melakukan pendekatan, jadi anak-anak itu nyaman terhadap kita seperti itu. Oke, jadi lebih terasa manfaatnya juga dari sisi murid mendapat pengajaran dari guru yang luar biasa, yang keren seperti Pak Ribut. Pak Ribut juga kan memberikan ikhlas begitu mengajarnya ya. Apalagi sekarang sistemnya itu kan udah nggak ribet ya Pak ya. Tadi yang udah diceritain juga sama Bu Nunu begitu. Kalau sistem penilaian kinerja kan lebih gampang. Sekali setahun gitu ya untuk integrasi ruang GTK dan kinerja BKN. Nah ini kalau sebelumnya ribet, sekarang lebih simpel gimana Pak rasanya Pak?
Kalau ingat masa lalu itu ini Kak apa rasanya kayak drama dokumen banget gitu. Dulu kami seperti juru ketik daripada guru karena sibuk upload ini itu dan mengumpulkan kayak poin-poin manual kayak gitu Kak yang melekatkan gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang saya lebih seneng karena dengan dengan integrasi kinerja BKN dan berbasis refleksi diri rasanya lebih logis. Terus kami tidak lagi dikejar-kejar tumpukan kertas yang dulunya ribet banget, tapi sekarang alhamdulillah itu enak banget. Jadi guru itu lebih nyaman lagi untuk yang sekarang gitu Kak. Apalagi lebih bermakna juga dan bisa apa ya? Semacam kayak lebih bisa sekedar mengumpulkan sertifikat kayak gitu. Jadi nggak ribet di administrasinya begitu ya, dan ini bikin lebih fokus ngajar ke murid-murid Pak jadinya? Iya lebih sangat fokus Kak, karena kalau kita lebih banyak kayak semacam administrasi, jadi kita lebih kurang fokus untuk mendidik anak-anak di sekolah seperti itu. Oke, jadi karena itu setahun sekali begitu ya, jadi setiap harinya kita nggak perlu ngumpulin dokumen-dokumen tadi yang sempat diceritain Pak Ribut ya, kita jadi bisa ngajar, bisa berkreasi sama murid-murid begitu. Nah, seharusnya seperti itu karena kan guru kan untuk mendidik anak-anak, jadi nggak terlalu ribet dengan administrasi ini, itu gitu. Betul, jadi dengan adanya perubahan ini udah luar biasa sekali toh Pak. Betul, karena itu tadi, karena kan profesional seperti Ibu Nunu tadi. Oke, dan ini alhamdulillah Pak Ribut juga sekarang udah jadi P3K ya Pak ya dari tahun 2025 nggih? Alhamdulillah sudah akhir tahun Desember 2025 Pak Ribut yang dulunya mengabdi menjadi guru honorer selama 23 tahun sekarang sudah terangkat guru P3K paruh waktu. Oke. Ya mudah-mudahan ngomong ada Bu Nunu di sini. Mudah-mudahan Pak Ribut sudah lama mengabdi bisa diangkat ke penuh waktu menjadi P3K seperti itu, atau guru-guru yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Ngomong sekarang ada Bu Nunu loh di sini. Mudah-mudahan semua guru yang P3 paruh waktu itu bisa diangkat ke penuh waktu P3K. Amin. Amin. Bukan tidak mungkin nggak Bu ya, bisa ya nanti ya. Sebenarnya kalau paruh waktu ke penuh waktu itu pemerintah daerah begitu ada formasi yang paruh waktu bisa langsung diangkat jadi penuh waktu. Oke. Jadi itu paruh waktu itu antara saja Pak Ribut sampai nanti di daerah Bapak ada formasi dengan mata pelajaran yang sama itu kosong, kemudian mengajukan formasinya langsung bisa mengisi gitu. Jadi bukan tidak mungkin, tapi nanti kalau memang ada yang kosong ada slotnya ya bisa langsung Pak gitu. Oke. Nah dengan pengangkatan P3K seperti ini nih Pak Ribut, ini tentunya membawa harapan baru ya bagi banyak guru honorer lainnya yang mungkin udah lama mengabdi kayak Pak Ribut nih puluhan tahun akhirnya diangkat, itu kan membawa dampak positif ya Pak ya? Betul banget, positif banget karena bisa merubah kehidupan juga kan. Oke. Nah, ini kan mungkin Pak Ribut ini hanya satu dari sebagian banyaknya guru di Indonesia begitu ya Bu ya. Pak Ribut mewakili guru-guru lain yang dari honorer akhirnya diangkat nih sudah P3K gitu. Dan Pak Ribut sendiri ada harapan atau saran nggak sih biar banyak guru-guru di luar sana, rekan-rekan Bapak di seluruh Indonesia ini yang juga akhirnya mendapat dukungan lebih baik begitu dari pemerintah ataupun dari masyarakat Pak? Ya itu tadi Kak, kalau menurut saya mudah-mudahan guru di seluruh Indonesia ini tadi yang selain ikhlas untuk mendidik dan mengabdi untuk anak-anak didik yang mencerdaskan generasi di Indonesia ini, mudah-mudahan sih pemerintah Indonesia itu bisa meningkatkan kesejahteraan agar semua guru di seluruh Indonesia itu selain fokus untuk mengajar dan bisa bahagia semuanya gitu, karena kan dengan adanya kesejahteraan yang diberikan untuk guru lebih banyak atau lebih lebih banyak lagi, otomatis kan kita sebagai guru bisa semangat lagi untuk mengajar. Bukan berarti kita itu menjadi guru kesejahteraannya kurang, enggak. Kalau misalkan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan kita lagi, otomatis kita menjadi guru tambah semangat lagi untuk siap, pastinya. Ini aja Pak Ribut sudah semangat ya, pasti nanti lebih semangat lagi. Oke, terima kasih Pak Ribut. Sekarang sudah sejahtera. Sudah sejahtera sekarangnya dengan adanya perubahan begitu ya Bu ya dari pemerintah yang dilakukan. Oke, baik.
Nah, tadi kita sama-sama sudah dengar ya Sobat Belajar bagaimana cerita dari Pak Ribut nih. Tadi udah curhat juga, progresnya luar biasa ya Bu ya. Ya, sangat membanggakan. Itu memang guru yang sesungguhnya tuh. Iya, guru yang mengajar dengan hati, ya seperti Pak Ribut ini. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita akan meluruskan beberapa isu yang beredar mengenai kesejahteraan guru nih ya. Izin nih Bu Nunu, ini banyak banget yang nggak terima kalau gaji honorer ini cuma Rp400.000. Padahal setahu saya itu kan insentif ya. Tapi sepertinya banyak sekali nih Bu yang nggak paham bedanya gaji, tunjangan dan juga insentif. Nah ini monggo dijelaskan bedanya tuh apa Bu? Baik Mbak Sheila, terima kasih ya. Ini penting sekali ya pertanyaannya agar Bapak Ibu guru menjadi lebih paham ya bedanya antara gaji maupun insentif atau tunjangan lain. Ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa terkait dengan gaji dulu ya Mbak Sheila ya. Gaji itu ada di dalam Undang-Undang ASN tahun 2014, itu adalah hak dari PNS atau P3K, dalam hal ini guru ya, kalau kita sedang membicarakan konteks guru, yang berupa imbalan finansial pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan, itu disebut dengan gaji. Untuk gaji guru ASN dibayarkan oleh negara, ya, dan sesuai dengan ketentuan, jadi beda-beda nih, nggak harus sama, tergantung pengalaman kerja dan lain sebagainya, intinya dibayarkan rutin tiap bulan, dibayarkan oleh negara sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara untuk non-ASN ini dibayarkan oleh pemerintah daerah atau yayasan tempat guru itu mengajar. Sedangkan yang kedua tunjangan. Nah, tunjangan ini berarti di luar gaji, Mbak. Di luar gaji yang diperoleh dengan berbagai syarat yang sudah ditetapkan. Nah, untuk tunjangan ini banyak jenisnya kalau untuk guru ya. Jadi untuk guru ASN yaitu PNS maupun P3K itu ada yang namanya tunjangan profesi guru atau sering disebut dengan TPG. Tunjangan khusus guru atau disingkat TKG dan juga tambahan penghasilan yang disingkat dengan TAMSIL. Nah, sebagai contoh nih saya jelaskan ya, yang TPG itu merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya yang besarannya senilai dengan 1 kali gaji pokok. Bukan gaji utuh, ada tunjangan suami keluar, tunjangan anak keluar gitu ya. Gaji pokok, itu 1 kali gaji pokok, itu yang disebut dengan TPG. Kemudian bagi guru ASN yang belum bersertifikat pendidik, itu diberikan dana tambahan penghasilan atau TAMSIL yang besarannya Rp250.000 per bulan. Jadi itu yang Rp250.000 itu bukan tunjangan, dia TAMSIL. Nah, yang itu ASN pun juga sudah dapat gaji plus TAMSIL gitu. Kalau ASN yang sudah punya serdik, gaji plus TPG, jadi 2 kali gaji gitu. Sedangkan untuk guru non ASN atau honorer, mau apakah honorer sekolah negeri, guru swasta atau guru madrasah, ada juga TPG Bapak Ibu. Nah, TKG juga ada, insentif juga ada. Nah, TPG yang diberikan untuk guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, itu besarannya 2 juta per bulan, atau meningkat 500.000 per bulannya dari tahun sebelumnya. Yang mana ini sejak diumumkan Presiden ya, pada saat 2024-2025, para guru itu sudah meningkat tunjangannya menjadi 2 juta. Sedangkan insentif itu juga diberikan oleh pemerintah kepada besarannya 400.000 per bulan, Mbak, itu merupakan bentuk komitmen negara yang kepada guru-guru yang belum memiliki serdik, itu didapatkan 400.000 per bulan. Jadi ini sebenarnya tambahan ya, bukan satu-satunya penghasilan. Bagi guru yang belum ASN itu di sekolah negeri ada gaji yang diberikan oleh Pemda, ada juga melalui dana BOS plus TAMSIL. Bagi sekolah swasta ada gaji dari yayasan plus TAMSIL yang seperti itu. Jadi memang ada tambahan-tambahannya itu. Betul. Gitu ya. Tapi siapa sih Bu yang sebenarnya mengeluarkan gaji, tunjangan dan juga insentif ini biar teman-temannya tahu gitu? Iya, kalau gaji yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu gaji itu dibayarkan oleh negara. Gaji ASN ya. Gaji guru non ASN, nah itu dibayarkan oleh pemerintah daerah bagi yang guru non ASN di Pemda dan yayasan bagi guru di sekolah swasta itu dibayarkan oleh yayasan masing-masing. Nah, untuk penyaluran tunjangannya, tadi kan ada gaji, ada tunjangannya. Untuk penyaluran tunjangannya, Kemendikbudrismen dalam hal ini berperan sebagai verifikator. Dia yang memverifikasi dan validasi data guru tersebut.
yang menjadi dasar penyaluran dana tunjangan-tunjangan itu agar benar-benar valid, diberikan kepada yang berhak. Maka itu penting nih Bapak Ibu untuk memastikan rekeningnya valid, data-data dirinya valid. Rekeningnya nggak valid, balik lagi ke negara retur. Nanti Bapak Ibu jangan komplain kok saya belum dapat. Coba dicek dulu apakah Valid atau datanya tidak, itu valid begitu apa ya? tidak Oke. begitu. Nah kemudian tunjangan guru ASN nih Mbak, tunjangan guru ASN disalurkan oleh siapa? Kalau Kemendikbud sebagai verifikator, datanya valid, memvalidasi data. Nah, Kemenkyu itu yang akan menyalurkan langsung ke rekening guru melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi Bapak Ibu bukan kita ya, bukan Kemendikbud yang menyalurkan tunjangan Bapak Ibu, tapi Kemenkyu. Tugas Kemendikbud memverifikasi, memvalidasi sesuaikah data Bapak Ibu guru sebagai penerima, lalu kita kirimkan nih data yang sudah divalidasi tadi ke Kemenkyu sebagai dasar Menkyu untuk menyalurkan, ya gitu ya. Sementara untuk tunjangan dan insentif guru non ASN itu langsung disalurkan oleh Kemendikbud. Sebenarnya udah lama nih Mbak, udah dari dulu per bulan atau langsung ya, transfer langsung ke rekening guru. Ya. Jadi khusus untuk non ASN saja ya, itu yang disalurkan oleh Kemendikbud. Sedangkan yang ASN, PNS maupun P3K tugas Kemendikbud verifikator, tugas Kemenkyu menyalurkan, gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Sobat Belajar. Sekarang kita akan lanjut lagi dan ini mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bergulir silih berganti begitu ya di media sosial. Pertanyaan dari netizen ini ya, Bu Nunu. Ini kan banyak sekali begitu ya gaji-gaji guru honorer ini yang terbilang rendah begitu. Nah, dari regulasi Kemendikbud sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Ya, kalau ini ya perlu dipahami ya Bapak Ibu semua bahwa guru honorer yang ada di sekolah milik Pemda, sekolah-sekolah guru sekolah negeri atau sekolah-sekolah milik Pemda itu direkrut sendiri oleh daerah karena kebutuhan. Jadi karena ada guru yang pensiun atau kosong atau pertimbangan lain, guru-guru itu berada di satuan-satuan pendidikan direkrut oleh daerah. Jadi secara administratif mereka di bawah kemenangan pemerintah daerah, Mbak. Sehingga atau si pemberi kerjanya itu Pemda. Nah, gaji guru non ASN ya besar kecilnya itu sangat bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu tergantung pada si pemberi kerja. Oleh karena itu ada kesanggupan tersendiri di masing-masing Pemda dan biasanya pada saat direkrut sudah ditanyakan nih gajinya sebesar ini, ya bersedia atau tidak, begitu biasanya. Nah, yayasan pun juga sama. Jadi guru swasta atau di sekolah swasta itu ada yang bervariasi. Mereka direkrut juga berdasarkan kebutuhan, sama dengan Pemda. Dan pada saat rekrut itu ada kontrak. Kalau yayasan itu perjanjian kerja ya, namanya mereka dengan yayasan. Banyak yayasan yang memberikan perjanjian dan di situ tertuang sebenarnya hak kewajiban masing-masing. Misalnya haknya itu mendapatkan uang sebesar ini, kewajibannya mengajar, berapa tahun dia tidak boleh pindah, seperti itu masing-masing yayasan beda-beda. Tapi intinya adalah besaran gaji mereka tergantung kesepakatan antara si guru dengan si pemberi kerja gitu ya. Ada yang ya memang kita lihat ya sekolah swasta ada yang gajinya gede, ada yang juga yang kecil gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, itulah Mbak mengapa ada gaji yang bervariasi tergantung si pemberi kerja. Nah, terkait dengan guru non ASN ini karena gaji mereka bervariasi dan itu di dalam undang-undang yang ada guru dosen itu tidak diatur gitu ya, belum diatur mereka tuh gajinya berapa begitu ya. Inilah pemerintah hadir, berupaya hadir untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai mekanisme. Seperti kami melakukan akselerasi bagi semua guru ikut PPG supaya apa? Ada instrumen dari negara agar bisa menyentuh guru-guru non ASN tersebut. Ya, salah satu instrumen yang diatur dalam undang-undang itu ya tadi pemberian tunjangan dan besarannya tunjangannya pun itu untuk non ASN juga tidak diatur ya di dalam undang-undang yang sekarang ya, yang belum yang mau direvisi. Itulah maka kita hadir dengan memberikan tunjangan 2 juta tadi, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu bentuk komitmen negara terhadap guru-guru non ASN yang mengabdi untuk negeri, yang mengajar dengan status sebagai non ASN tadi. Lalu ada juga nih tunjangan khusus guru Mbak, disebut dengan TKG yang diberikan kepada guru yang berdedikasi mengajar di daerah 3T. Yang mana di sini nilainya setara dengan TPG. Jadi meskipun guru-guru tersebut belum punya sertifikat, kalau dia mengajar di TKG ASN dia akan mendapatkan 1 kali gaji pokok atau setara dengan TPG.
Terakhir yaitu insentif bagi guru non-ASN nih Mbak. Yang belum memiliki sertik pun pemerintah juga hadir memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan berupa insentif sebesar 400.000 per bulan. Namun kami juga menyadari ya, upaya-upaya yang kita lakukan ini belumlah cukup untuk memberikan label sejahtera buat guru-guru kita. Yang perlu terus kita perjuangkan adalah bagaimana status kepegawaian mereka. Setelah mereka punya status, nanti akan merubah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Kemendikbudrismen mendorong kepada pemerintah daerah agar guru-guru tersebut segera diusulkan, diangkat, bukan hanya P3K ya, bagi yang muda-muda membuka peluang untuk menjadi PNS, agar kepastian karir mereka terjamin dan guru jadi lebih sejahtera. Luar biasa, oke. Nah sekarang ada yang nanya lagi nih soal keterlambatan TPG yang misalnya belum cair atau tunjangan-tunjangan lain nih yang kayaknya kehambat gitu. Ini yang benar ini bisa kita ngomong ke siapa sih Bu? Terus gimana nih seharusnya kita menyikapinya? Ya, jadi kami memahami ya karena masalah TPG itu bukan hanya sudah ada rekening langsung salur, ada mekanisme yang harus dilakukan. Misalnya si guru dari pemerintah daerah pemenuhan beban kerja itu harus mengisi juga sistem sekolah itu Pemda mengisi sistem informasi, Simbar, Simtun yang harus ada diisi. Jadi sebenarnya keterlambatan itu banyak faktor. Jadi kami juga berharap pemerintah daerah juga segera ya mengusulkannya juga. Kami memahami sebenarnya kekhawatiran ini karena kan mereka sudah mempunyai rencana khusus dengan besaran tunjangan yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Untuk itu menyikapi banyak keterlambatan karena pertimbangan lain tertentu, maka tahun 2026 ini sudah disalurkan per bulan. Yang harapannya ini tidak lagi ada keterlambatan, misalnya 3 bulan menjadi 6 bulan, lalu bisa lewat tahun, itu harapannya tidak terjadi lagi. Ini sebenarnya bentuk dari perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, perubahan mekanisme ini bukan sekedar perubahan teknis sih Mbak, tapi sebenarnya ini transformasi tata kelola penyaluran tunjangan agar lebih sederhana. Jadi tidak lagi ribet, sederhana, lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian keberhasilan sistem ini sekali lagi tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tidak hanya oleh kesiapan pemerintah, tapi juga sangat bergantung pada akurasi dan ketepatan data yang dimiliki, baik si guru tersebut maupun dari pemerintah daerah setempat. Disinilah pentingnya peran aktif Bapak Ibu guru ya dalam memastikan data selalu mutakhir. Ini selalu saya sampaikan berkali-kali ya. Dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu, Pak. Karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan menjadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi. Atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya. Harus selalu mengecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkyu. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenkyu akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran ke masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapet ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru,
kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya, ya. Maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada CASN dengan melaporkan ke BKD, BKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Oke, Pak Ribut, tadi udah denger ya penjelasannya ini ya dari Bu Nunu tadi, memang agak cukup jelimet ya Bu ya, harus memutakhirkan data terus begitu ya, harus. Bukan jelimet tapi harus semangat. Oh, harus semangat, iya. Karena ya kalau enggak nanti telat gitu loh masuknya. Betul. Ya kan. Oke, nah kalau Pak Ribut sendiri pengalamannya ini beneran nggak Pak? Langsung ditransfer ke rekening Bapak apa gimana? Betul, langsung ditransfer ke rekening saya. Oh, jadi nggak melalui pihak-pihak lain begitu ya Bu ya, langsung ya? Enggak ya, karena Pak Ribut non ASN, dia langsung ke rekeningnya, ya kan Pak Ribut ya? Ya, betul banget. Sudah tak belikan baju-baju lebaran. Waduh, mantap. Nah ini Pak Ribut, ini mumpung kesempatan ada Q&A nih, silakan monggo kalau mau bertanya nih ke Bu Nunu nih. Ya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Pak Ribut. Saya berharap dengan Dirjen GDK Bu Nunu ini mudah-mudahan saya mengabdi sudah lama, 23 tahun mengabdi menjadi guru honorer, dan sekarang ketika paruh waktu, mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia yang masih statusnya guru P3K paruh waktu, mudah-mudahan ngomong ada Bu Nunu di sini bisa diangkat menjadi guru P3K penuh waktu atau P3K, mudah-mudahan segera diangkat, apalagi kesejahteraannya mudah-mudahan lebih ditambah lagi agar orang-orang yang mendidik, mencerdaskan anak didik bangsa bisa semangat lagi untuk mendidik anak-anak menjadi cerdas di Indonesia ini, gitu Bu Nunu. Itu aja. Ya, terus ngomong saya ini masih guru P3K paruh waktu, kan kerjanya sama dengan guru penuh waktu P3K atau PNS. Kira-kira bisa nggak Bu? Seperti saya ini guru P3K paruh waktu, misalkan kerjanya nggak sama dengan mereka atau pulangnya lebih cepat lagi gitu, nggak sama dengan PNS atau P3K gitu, bisa nggak kira-kira? Ya, Pak, pertanyaannya bagus dan sulit nih Pak Ribut. Yang pertama ya, yang pertama saja pertanyaan yang pertama dulu. Jadi kalau untuk perubahan status dari paruh waktu kepada penuh waktu itu sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Jadi yang pasti Pak Ribut sudah punya NIP kan ya? Ya, sudah punya NIP, jadi tinggal nanti kalau tahun ini pemerintah daerah membuka formasi untuk kekosongan guru untuk jabatan nih Pak Ribut, misalnya guru mata pelajaran Pak Ribut, itu sebenarnya bisa langsung diisi, dan dengan demikian status paruh waktu itu menjadi penuh waktu. Jadi kami juga mendorong ya, karena paruh waktu itu jumlahnya cukup banyak di Indonesia, itu kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, jika membutuhkan guru-guru dengan mata pelajaran itu, pertama yang kita prioritaskan adalah yang paruh waktu itu menjadi penuh waktu, agar kepastian kesejahteraannya juga dapat diterima oleh guru-guru tersebut. Kemudian terkait dengan jam kerja ya Pak, sebenarnya semua guru baik ASN maupun non ASN itu beban kerjanya itu sama loh Pak. Nggak ada yang misalnya kalau honor itu harus sampai malam tuh nggak ada, karena semua beban kerjanya itu diatur dalam Permendikdasmen tentang beban kerja guru, yang ada juga Kepmennya turunannya. Di situ beban kerja guru itu 24 jam. Semua guru sama. 24 jam itu jika di sekolah Pak Ribut itu hanya Pak Ribut ternyata guru apa? Guru seni ya? Iya, saya guru kelas sekarang, kalau dulu guru seni budaya. Ya, kalau sudah guru kelas itu beban kerjanya sudah ngajar selesai anak-anak selesai bareng dengan guru yang lain Pak Ribut. Kalau guru seni mungkin tidak bisa 24 jam karena kan jadwal seni di sekolah itu tidak banyak. Nah sekarang kalau sudah jadi guru kelas ya sama, hak kewajiban sebagai guru itu beban kerjanya diatur sama dengan guru-guru yang lain. Jadi tidak boleh disebut apa ya Mbak, digojlok lah kalau guru masih non-ASN. Tapi begini Bu Nunu, misalkan saya kan guru kelas 3. Guru kelas 3 kan ngajarnya kan sampai setengah 12 kan Bu. Sudah kan? Nanti tapi pulangnya kita itu masih jam 2, otomatis masih nunggu 1 jam setengah, masih nunggu 2 jaman di sekolah. Karena kan nunggu absen gitu.
Ya, kalau itu peraturan sekolah mungkin berlaku untuk semua guru. Itu Iya. masing-masing sekolah punya aturan, Pak. Jadi kalau itu diberlakukan semua guru, menurut saya ya sebagai guru yang disiplin, taat aturan, harus ikut aturan. Ya Meskipun siap, kita disiplin kok. ya, Luar biasa. kecuali aturannya Oke. itu khusus untuk Pak Ribut itu yang nggak boleh. Nah iya itu. Oke, terima Itu ya. kasih ya Pak Ribut ya sudah curhat gitu ya sedikit-sedikit. Mumpung pas ini kesempatannya ada Bu Nunu gitu. Iya, soalnya Oke. dari jadi guru itu kita pulang itu kita masih nyambi kerja lagi Bun, biar menambah pemasukan seperti itu. Ya. Betul. Karena kalau kita nggak punya pemasukan yang lain, kita jadi nyadarkan dari honor guru kan nggak mungkin Bu Nunu. Makanya kita ada ceperan dari guru tadi itu berkanya kita tetap semangat menjadi guru. Ya, seperti semangat Pak Ribut. Semangat, Nanti Pak Ribut. kalau Pak Ribut sudah jadi ASN, itu. Ya. sudah menerima tunjangan profesi, saya rasa nggak perlu lagi cari ceperan. Kita sudah memikirkan pasti, Bu. kesejahteraan guru dengan merubah status yang tadi ya, harapan saya kalau statusnya sudah ASN, kemudian Pak Ribut dapat TPG, itu kan sudah lebih dari hampir sama loh gaji saya, 2 kali gaji tunjangan ya. Oke. Karena saya harus ini Bu, harus apa itu membantu murid-murid saya yang kurang mampu. Jadi kadang saya menerima gaji itu bukan buat saya, kadang buat murid-murid saya gitu. Iya. Luar biasa kalau itu. Mulia mantap. sekali, Pak Mulia. Ribut. Oke, baik. Oke, Sobat Belajar, tadi kita udah meluruskan semua isu-isu yang mungkin bikin rancu gitu ya, yang jadi ganjelan juga sama netizen gitu Bu ya, udah dijawab sama Bu Nunu tadi langsung. Nah, sekarang kita akan dengarkan sama-sama nih harapan dari narasumber kita. Monggo, pertama Bu Nunu dulu harapannya bagaimana Baik, Bu? terima kasih Mbak Sheila. Jadi Bapak Ibu semua guru seluruh Indonesia yang saya cintai, tadi sudah ada ya beberapa isu yang diluruskan terkait dengan pengertian-pengertian. Harapan saya Bapak Ibu belajar dengan baik, memahami tadi konsep-konsep tadi supaya lebih paham. Harapan yang paling utama saya adalah kami Kemendikdasmen, Presiden melalui Kemendikdasmen itu sudah berupaya untuk menyelesaikan kesejahteraan guru ini, meningkatkan kesejahteraan ini dengan berbagai skema. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan itu sangat luar biasa transformatif ya Bapak Ibu. Dimulai dari meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, akselerasi PPG agar semua guru dapat sejahtera, dan berbagai skema yang lain. Harapan saya Bapak Ibu mendukung program ini dengan yang pertama itu memastikan Bapak Ibu datanya akurat, datanya terverifikasi dengan baik. Dan yang kedua, setelah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan itu, mari kita bersama-sama membantu pemerintah ini mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak bangsa, menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter kuat dan tahan banting, resilience. Mari kita bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tolong jika ada isu-isu yang tidak sesuai dengan fakta, Bapak Ibu guru sebagai insan pendidik, bagian dari ekosistem kita, ujung tombak agen transformasi perubahan, membantu kami untuk meluruskan isu-isu yang tidak tepat tadi. Percayakan semuanya kepada kami terus berusaha bagaimana seluruh guru di Indonesia, baik ASN maupun non-ASN, dapat meningkat kesejahteraan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Nunu. Sekarang lanjut Pak Ribut, monggo harapannya Pak, silahkan. Harapan saya sebagai guru, semoga saya dan guru-guru di seluruh Indonesia bisa semangat lagi untuk mendidik, mengabdi dengan ikhlas, semangat untuk mencerdaskan anak didik bangsa yang ada di Republik Indonesia ini, tanpa harus ini itu, pokoknya yang terpenting harapan saya mudah-mudahan juga pemerintahnya lebih mensejahterakan guru-guru yang ada di Indonesia, juga mengangkat di seluruh guru Indonesia untuk menjadi guru P3K maupun PNS. Semoga dengan hal ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan semua kita guru yang ada di Indonesia semangat untuk mencerdaskan dan mendidik anak Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Belajar, tak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini ya. Dan semoga diskusi kita tadi bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata dan berkualitas. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di program siniar di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah merawat harapan. Saya Sheila Kosakoy mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa.